Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur baik dengan keyakinan hati, pengakuan dan pujian lisan, serta pembuktian amal perbuatan atas nikmat-nikmat Allah sudah tentu menjadi kewajiban kita untuk terus kita hadirkan dalam kehidupan. Apalagi nikmat ini tidak hanya di dunia saja kita rasakan, tapi di akhirat pun akan dipertanggungjawabkan. Salawat beriring salam mari kita perbanyak kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita teladani ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat, hari yang beliau wasiatkan kepada kita untuk memperbanyak salawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, ahaqqun nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Hadis riwayat Muslim. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat kelak adalah mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Banyak bersalawat berarti memperbesar kemungkinan kita mendapatkan syafaat dari Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia pangkal semua penyakit kehidupan. Demikian Al-Imam Al-Ghazali panjang jelaskan dalam Ihya Ulumuddin. Dan hal tersebut menjadi tema besar dari surat At-Takatsur, surat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alhaakumut takatsur. At-takatsur telah membuat lalai kalian. At-takatsur dari kata katsura yang artinya banyak, yakni banyak-banyakan, berbangga-bangga, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan gelar akademis, banyak-banyakan koleksi barang mewah, tinggi-tinggian jabatan, dan seterusnya dari sikap bangga berbangga dalam urusan keduniaan. Itu semua membuat kalian lalai. Alhaakum telah membuat kalian lalai. Dan saking lalainya kalian sampai baru sadar kalau kalian itu lalai hatta zurtumul maqabir, ketika kalian sudah datang singgah ziarah ke kuburan. Dan maksud ziarah ke kuburan adalah meninggal dunia, kata Ibnu Abbas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ungkapkan masuk ke dalam kubur dengan bahasa zurtum, kalian mengunjungi. Karena sungguh di alam kubur itu bukan peristirahatan terakhir. Alam kubur bukan stasiun paling ujung dari kehidupan, tetapi dia hanyalah persinggahan sementara sebelum kelak menuju akhirat. Kata Imam At-Tahawi, wal qabru raudhatun min riyadhi jannah au hufratun min hufarin niran. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, alam kubur itu taman dari taman-taman surga bagi orang yang soleh, atau lubang dari lubang-lubang neraka bagi orang yang tidak soleh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap bangga berbangga membuat kalian lalai. Lalai dari menghadiri sholat Jumat misalnya, karena sibuk mengejar target banyak-banyakan mobil mewah. Sholat Jumat ini cuma sholat Jumat, dia tinggalkan. Atau tinggalkan sholat 5 waktu, atau tinggalkan kewajiban umrah, kewajiban hajinya, atau abaikan puasa Ramadannya, atau lalai dari mendidik istri
dari mendidik anak karena sibuk mengejar berbangga-bangga tinggi-tinggian jabatan duniawi, lupa kewajiban, lalai dari kewajiban mendidik anak dan mengajari istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa dunia kalau diisi dengan sikap bangga berbangga yang membuat lalai dari kewajiban-kewajiban, bahkan cenderung melalaikan dari kewajiban, lari berbuat dosa, maka Allah ancam, kalla sawfa ta'lamun, sekali tidak, kalian akan tahu kelak. Tidak sekali Allah bilang begini, ayat keempat pun Allah ulang, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kalian kelak akan tahu rugi selama ini berbangga-bangga dalam urusan dunia, karena itu tidak abadi. Yang abadi adalah amal soleh. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kata Allah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak. Ini tidak betul sangkaan kalian bahwa banyak-banyak dalam urusan dunia kemudian kekal. Oh tidak. Kalau seandainya kalian, kata Allah, lau ta'lamuna ilmal yakin, mengetahui dengan derajat ilmu yakin. Dan derajat keyakinan ada 3. Ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalau kalian tahu level ketiga saja, ilmul yakin, tahu dengan ilmu yang meyakinkan bahwasanya dunia ini fana, bahwasanya yang kekal dan kita bisa bawa pulang ke akhirat adalah amal soleh, adalah wakaf kita untuk pembangunan masjid dan pesantren misal, adalah sedekah kita kepada fakir miskin, adalah pendidikan kita mengajari istri dan anak di rumah, adalah ilmu bermanfaat yang kita sebarluaskan di lingkungan tempat kerja atau di grup-grup WhatsApp, di akun-akun media sosial kita. Kalau kita sadar yang kekal adalah amal soleh seperti itu, lau ta'lamuna ilmal yakin, niscaya kalian tidak akan lalai. Itu maksudnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, lama ashghalakumut takatsur. Ini jawab dari if-nya, if clause-nya apa? Kalau kalian tahu ilmu yakin, kalian tidak akan lalai. Tapi tidak Allah sebut. Kemudian Allah berpindah ke pembahasan lain. La tarawunnal jahim, sungguh kalian pun akan melihat neraka jahim. Jadi bukan maksudnya ayat kelima, kalau kalian tahu dengan ilmu yang yakin, niscaya kalian melihat jahim, bukan begitu. Tapi ini 2 kalimat terpisah. Kalau kalian tahu dengan ilmu yang yakin, kalian tidak akan lalai. Kemudian Allah pindah ke pembahasan baru, demi Allah kalian akan melihat neraka jahim. Demikian seluruh ahli tafsir menjelaskan. Akan tapi ini sering disalahfahami sebagian pembaca Al-Quran. Disangka ayat kelima bersambung dengan ayat ke-6. Niscaya kalian akan melihat jahim, la tarawunnal jahim, mau muslim mau non muslim, semua akan melihat neraka. Kata Allah di surat Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap kalian akan melihat neraka jahim. Semua ulama sepakat bahwa orang sesoleh apapun akan menyeberang di atas neraka, menyeberang di atas sirat. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita tidak terpeleset jatuh ke dalam neraka di jembatan sirat tersebut. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian bagi orang yang masuk ke neraka jahim, dia betul-betul akan melihatnya, naik levelnya menjadi ainal yakin karena sudah melihat dengan mata kepala. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita sampai level hakul yakin terhadap neraka, yang ini kita sudah masuk ke dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Melihat saja itu sudah ainul yakin. Masuk hakul yakin, mudah-mudahan tidak. Kemudian Allah tutup dengan hal yang membuat kita sadar, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak di akhirat, di hari hisab, semua kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah kalian peroleh. Apakah nikmat jabatan digunakan untuk memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat, atau hanya untuk sombong-sombong belaka, atau jabatan politik itu dipakai untuk mengambil dan memeras uang rakyat? La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
akan ditanya nikmat yang dimiliki, mobil yang dimiliki, apakah digunakan untuk pergi ke pengajian atau digunakan untuk bersama berdua teman kantor yang perempuan bukan mahram kemudian pergi ke tempat yang tidak halal. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan ditanya nikmat berupa smartphone, apakah digunakan untuk menyimak ceramah di YouTube yang bermanfaat, untuk menunaikan kerjaan-kerjaan kantor yang hukumnya wajib, atau digunakan untuk aktivitas yang haram, melihat atau chat yang sifatnya haram. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Surat At-Takatsur banyak sekali pelajaran di dalamnya, tapi barangkali 3 pelajaran di khutbah Jumat ini kemudian kita bawa pulang, kita amalkan, kita ajarkan, mudah-mudahan mencukupi. Pelajaran yang pertama, bahwa sikap pamer, dan hari ini betapa banyak orang pamer di internet. Sikap pamer, apapun namanya, flexing kah, pencitraan kah, apapun itu cenderung melalaikan. Jangankan pamer urusan dunia, pamer ilmu agama saja bisa melalaikan. Pamer kesolehan dalam tanda kutip itu bisa menjerumuskan ke dalam dosa, apalagi pamer dalam urusan-urusan yang tidak bernilai pahala. Jangan sekali-kali terjebak. Bukan berarti memperlihatkan nikmat Allah terlarang, oh tidak, tapi kita pun tahulah ada batas antara memperlihatkan nikmat Allah dengan pamer. Pelajaran kedua, di antara yang mengerem jiwa kita dari berlebihan cinta dunia, dari sikap pamer, adalah ziarah kubur. Meskipun dengan makna yang hakiki, yakni kita berkunjung ke kubur sekarang, mumpung masih hidup. Sebelum betul-betul berkunjung ke kuburan dalam makna yang dimaksudkan di surat At-Takatsur, yaitu meninggal, masuk ke dalam kubur. Sebelum itu, ziarah kubur dulu, mumpung masih hidup. Dan ziarah kubur tidak mengenal waktu. Mungkin ada orang yang sama sekali belum pernah ziarah kubur, naudzubillah min dzalik, meninggalkan sunnah Nabi yang mulia, ziarah kubur. Kata Nabi SAW, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur membuat kita sadar ingat akhirat. Pelajaran ketiga, last but not least, adalah semakin besar nikmat kita peroleh, semakin besar tanggung jawab dan resikonya di akhirat. High risk, high return. Prinsip dalam bisnis pun itu prinsip dalam hidup. Makin besar nikmat kita peroleh, makin besar resiko dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Nikmat yang kita peroleh tidak melalaikan kita, justru membawa semakin tinggi di derajat surga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa wafiq ulata umuri muslimina fi kulli biladin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.